Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naomi Gloria Bandurea dengan NIM 163231023, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas case-based project untuk mata kuliah Cloud Computing dengan judul project Implementasi Cloud Computing pada Sistem Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Dana menggunakan model Indobert. Eh, Pertama, terlebih dahulu kita akan membahas tentang analisis sentimen. Analisis sentimen sendiri merupakan salah satu teknik dalam Natural Language Processing ataupun NLP yang digunakan untuk mengidentifikasi opini atau persepsi pengguna terhadap suatu produk atau layanan berdasarkan data teks, biasanya berupa review. Yang digunakan dalam objek analis sebagai objek analisis pada analisis sentimen kali ini adalah review atau ulasan pengguna dari aplikasi Dana yang diperoleh melalui Google Play Store. Pengembangan sistem dilakukan dengan memanfaatkan model Indobert sebagai model bahasa Indonesia berbasis transformer yang telah dilatih sebelumnya. Selain itu, seluruh proses analisis dilaksanakan menggunakan layanan cloud computing melalui Google Colab dan Google Drive, sehingga proses pengolahan data, pelatihan model, serta penyimpanan eh, hasil dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa bergantung pada spesifikasi perangkat lokal. Untuk tujuan dari proyek ini sendiri mengembangkan sistem analisis terhadap ulasan pengguna aplikasi Dana menggunakan model Indobert berbasis cloud computing dan menunjukkan bagaimana layanan cloud computing dapat dimanfaatkan pada setiap tahapan analisis data, mulai dari pengambilan data, penyimpanan dataset, pemrosesan data, pelatihan model, hingga pada akhirnya evaluasi hasil. Eh, Kemudian kita masuk ke tahap persiapan lingkungan ataupun environment untuk cloud computing. Pada tahap ini, lingkungan ataupun environment cloud computing digunakan menggunakan aplikasi Google Colab. Google Colab ini dipilih eh, karena dia itu menyediakan lingkungan Python berbasis cloud yang telah terintegrasi dengan Google Drive, serta mendukung penggunaan GPU untuk mempercepat proses komputasi, baik dalam proses deep learning maupun machine learning. Selain itu, berbagai pustaka atau library yang diperlukan untuk proses crawling data, pemrosesan teks, visualisasi data, serta implementasi model Indobert diinstal pada tahap persiapan ini. Google Drive sendiri itu digunakan untuk tahap pertama kita akan melakukan OneDrive, di mana kita menggunakan Google Drive, di mana Google Drive ini sendiri dimanfaatkan sebagai media penyimpanan dataset, model, serta hasil analisis. Dengan menggunakan penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive ini, seluruh file proyek dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa bergantung pada penyimpanan lokal. Selain itu, GPU yang runtime yang dipakai di sini itu menggunakan GPU T4 seperti yang kita bisa amati di sini untuk mengecek GPU dan apakah CUDA tersedia apa enggak. Karena proses pelatihan dari model Indobert ini cukup besar parameternya, kita menggunakan GPU untuk memproses data yang cukup besar ini, karena GPU itu dapat mengurangi waktu komputasi dibandingkan jika kita menggunakan CPU. Kemudian kita menginstal library yang dibutuhkan, mulai dari Google Play Scraper, Transformer, Dataset, Evaluate, Accelerate, Sastrawi, Emoji Wordcast, Scikit-learn. Seluruh library diinstal langsung pada lingkungan cloud pada Google Colab ini, sehingga nggak perlu lagi install pada perangkat lokal. Kemudian tahap selanjutnya ialah melakukan crawling dataset dari Google Play Store, di mana pada tahap ini dilakukan proses pengambilan data atau yang kita sebut sebagai crawling, ulasan pengguna aplikasi Dana secara langsung dari Google Play Store menggunakan library Google Play Scraper. Proses crawling dilakukan dalam lingkungan cloud menggunakan Google Colab, sehingga tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan pada komputer lokal. Data dari hasil crawling ini akan kita gunakan sebagai dataset utama dalam proses analisis sentimen. Kemudian, dataset akan disimpan pada Google Drive sebagai media penyimpanan berbasis cloud, agar data dapat diakses dengan mudah pada tahap analisis berikutnya.
Bisa kita amati sebagai berikut. Tahap pertama dilakukan import library untuk crawling. Terus dilakukan proses crawling. Dan hasil crawlingnya diubah menjadi data frame. Bisa kita amati sebagai berikut untuk 5 data pertama. Kemudian bisa dicek kita melakukan selanjutnya proses untuk mengecek struktur dari dataset, kolom-kolom apa aja yang terdapat dalam dataset. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kolom mulai dari view ID hingga app version. Namun untuk yang kita perlukan sendiri hanya tiga, konten atau isi kalimatnya, skor, eh, skor ratingnya dari 1 sampai 5, dan add ini eh, pada tanggal berapa dia diproses. Kemudian, dataset ini kemudian disimpan ke Google Drive untuk digunakan pada proses analisis selanjutnya. Kemudian kita coba baca kembali dan hasilnya sama seperti yang tadi. Kemudian, tahap selanjutnya adalah exploratory data analysis ataupun EDA. EDA ini merupakan tahap awal analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik dataset sebelum kita melakukan pre-processing. Pada tahap ini dilakukan identifikasi jumlah data, struktur dataset, tipe data, distribusi rating, mengecek keberadaan nilai kosong ataupun missing value, serta contoh ulasan pengguna. Melalui EDA ini, kualitas dataset dapat dievaluasi sehingga proses pre-processing dapat dilakukan dengan lebih tepat. Kemudian dapat kita langsung masuk ke tahapnya, di mana kita membaca dataset ini terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, tampil 5 data pertama. Kemudian kita mengecek ukuran dataset, di mana di sini jumlah jumlah baris yang diambil untuk dari crawlingnya itu ada sebanyak 2000 baris data dengan 3 kolom tadi. Kemudian info dari datasetnya bisa kita amati sebagai berikut. Untuk data klasifikasi, untuk data setiap kolom itu masing-masing 2000. Kemudian em, untuk statistik datasetnya sendiri bisa kita amati sebagai berikut. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dari datasetnya, seperti di sini ada nilai rata-rata, nilai minimumnya berapa, nilai maksimum, serta distribusi data numerik yang tersedia. Kemudian kita mengecek missing value, di mana pada setiap kolom tidak ditemukan missing value. Kemudian kita mengecek data apakah ada duplikasi, dan dan di tidak di, tidak ditemukan adanya data duplikasi sama sekali. Kemudian untuk distribusi ratingnya bisa kita amati sebagai berikut, divisualisasikan, di mana data dengan rating 1 itu hampir bernilai 400. Yang paling banyak di sini itu data dengan rating 5 ataupun rating yang paling positif. Sementara data yang paling sedikit itu dengan rating 2. Kemudian ini juga memberikan kita gambaran untuk kita ketahui kecenderungan penilaian yang diberikan pengguna terhadap aplikasi Dana itu sendiri. Kemudian kita tampilkan contoh review menggunakan 10 sampel random yang berisi ulasan pengguna tadi. Kemudian kita lakukan distribusi panjang review untuk mengetahui distribusi panjang ulasan pengguna berdasarkan jumlah karakter yang terdapat pada setiap review. Kemudian visualisasi panjang reviewnya bisa kita amati sebagai berikut. Ini juga membantu kita untuk memahami karakteristik dataset. Kemudian sebelum
kita masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya yang kita lakukan ialah data preprocessing, di mana data preprocessing ini merupakan tahapan penting dalam analisis sentimen yang bertujuan meningkatkan kualitas data sebelum digunakan pada proses pelatihan model. Pada tahap ini dilakukan serangkaian proses pembersihan teks seperti menghapus URL, emoji, karakter khusus, spasi berlebih, serta melakukan normalisasi agar data menjadi lebih konsisten. Tahap preprocessing ini membantu model Endober memperoleh representasi teks yang lebih baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan performa dari klasifikasi sentimen. Untuk tabnya sendiri, kita mengimpor library Nina terlebih dahulu, kemudian kita cek isi reviewnya 10 baris pertama, kemudian kita membuat fungsi cleaningnya dan melakukan cleaning. Bisa kita amati di sini. Apabila ada tanda baca, itu dihapus. Kemudian kita cek hasil cleaningnya menggunakan 10 sampel random. Bisa kita bandingkan di sini. Apalagi yang tanda baca itu dihapus. Kemudian setelah proses pembersihan data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah normalisasi teks. Pada tahap ini dilakukan proses perapihan hasil, cleaning dengan menghilangkan spasi berlebih sehingga format setiap ulasan menjadi lebih konsisten sebelum diproses menggunakan model Endobert. Pada proses penelitian, pada proses penelitian dalam proyek kali ini tidak digunakan proses stemming maupun support removal karena model Endobert telah dirancang untuk memahami konteks kalimat dalam bentuk natural language. Bisa kita amati normalisasi teks di mana di sini juga stiker dihilangkan. Kemudian dataset yang telah melalui tahap processing disimpan kembali ke Google Drive agar dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya tanpa perlu mengulangi proses ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah pelabelan sentimen. Dataset hasil crawling dari Google Play Store itu belum memiliki label sentimen yang dapat digunakan secara langsung untuk proses pelatihan model klasifikasi. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan pelabelan sentimen menggunakan pendekatan berbasis aturan atau yang kita sebut sebagai rule-based labeling berdasarkan nilai rating diberikan oleh pengguna. Pada penelitian ini digunakan aturan sebagai berikut. Rating 1-2 itu diklasifikasikan sebagai sentimen negatif. Rating 3 dikategorikan sebagai sentimen netral. Rating 4-5 dikategorikan sebagai nilai sentimen positif. Hasil pelabelan ini selanjutnya digunakan sebagai target ataupun label dalam proses pelatihan model Indobert. Bisa kita amati terlebih dahulu distribusi ratingnya, di mana di sini distribusi rating yang uh, jumlah rating yang paling kecil itu seperti yang kita amati tadi 2 dan yang paling banyak ratingnya yang 5. Kemudian kita membuat fungsi pelabelan terlebih dahulu dan menerapkan fungsi pelabelan. Bisa kita amati untuk 10 data pertama, lebih banyak diklasifikasikan sebagai positif dibanding dua sentimen lainnya seperti negatif ataupun netral. Dan kemudian kita cek distribusi label, di mana untuk seluruh dataset, di mana untuk data positif ada sebanyak 1.487 data, data negatif 433 data, dan data netral 80 data. Dataset yang telah memiliki label sentimen ini kita simpan kembali ke Google Drive agar dapat kita gunakan pada proses selanjutnya yaitu tokenisasi, pembagian data, dan pelatihan model Dober tanpa perlu mengulangi proses ini kembali. Kemudian, tahap selanjutnya ialah tokenisasi menggunakan Indobert. Sebelum data dapat digunakan untuk proses pelatihan menggunakan model Indobert, data teks perlu diubah ke dalam bentuk token menggunakan tokenizer bawaan Indobert. Tokenizer ini berfungsi untuk mengubah kalimat menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model deep learning. Pada penelitian ini digunakan tokenizer Indo-Benchmark Indobert Base P1 yang sesuai dengan model Indobert yang akan digunakan pada tahap pelatihan. Pada tahap ini kita melakukan seperti biasa, import library terlebih dahulu. Kemudian kita melihat contoh hasil tokenisasi pada kalimat sangat bagus, bisa kita amati di sini. Dipisah menjadi kata sangat dan bagus. Setelah proses tokenisasi selesai dilakukan, token akan dikonversi menjadi token ID beserta attention mask. Kedua komponen tersebut merupakan format masukan yang dibutuhkan untuk model Indobert selama proses pelatihan. Bisa kita amati encoding dan hasil encodingnya diubah menjadi input IDs dan attention mask. Kemudian dilakukan tokenisasi pada seluruh dataset. Kemudian hasil tokenisasi ini
telah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian kita beralih ke proses selanjutnya, yaitu persiapan dataset untuk pelatihan model. Sebelum proses pelatihan model dilakukan, dataset perlu disiapkan terlebih dahulu. Pada tahap ini, label sentimen diubah menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh model klasifikasi. Kemudian, dataset dibagi menjadi data latih ataupun data training dan data uji ataupun data testing untuk mengevaluasi performa model Indobert secara objektif. Di mana pada tahap ini kita impor label yang dibutuhkan terlebih dahulu, mengencode label sentimen, dan mengecek hasil encodingnya. Di mana di sini sentimen positif itu labelnya 2, negatif itu 0, dan netral itu 1. Kemudian dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80-20. Data latih digunakan untuk proses fine-tuning model Indobert, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dan melakukan klasifikasi sentimen terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bisa kita amati dibagi jadi 80-20, di mana data training ada 1.600, data testing ada 400, dan label untuk data training uh, yang yang sentimen positif 1190, negatif 346, dan netral 64. Sementara untuk data testing yang sentimen positif 297, netral 87, negatif 16. Data latih dan data uji kemudian ditokenisasi menggunakan tokenizer Indobert sehingga menghasilkan input ID dan annotation mask yang akan digunakan sebagai masukan pada proses pelatihan model. Kemudian kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu fine tuning model Indobert. Tahap ini bertujuan untuk melakukan proses fine tuning terhadap model Indobert menggunakan dataset hasil preprocessing dan pelabelan sentimen. Fine tuning merupakan proses penyesuaian model pre-train agar mampu mengenali pola sentimen pada ulasan aplikasi dana. Di mana pada tahap ini kita mengimpor library terlebih dahulu, membuat dataset PyTorch, dan model yang digunakan pada penelitian ini adalah modelan tadi Indobenchmark Indobert Base P1 yang merupakan model bahasa Indonesia berbasis arsitektur BERT. Model ini telah melalui proses pre-training sehingga dapat disesuaikan untuk tugas klasifikasi sentimen dengan 3 kelas, yaitu negatif, netral, dan positif. Kemudian selanjutnya kita meload model terlebih dahulu dan melakukan konfigurasi pelatihan model, di mana pada tahap ini ditentukan berbagai parameter pelatihan ataupun training configuration seperti jumlah epoch, ukuran batch, learning rate, serta strategi evaluasi model. Konfigurasi tersebut digunakan untuk mengatur proses fine-tuning sehingga model dapat belajar secara optimal terhadap dataset pelatihan. Setelah seluruh konfigurasi pelatihan selesai dilakukan, proses fine-tuning model Indobert dapat dijalankan menggunakan dataset pelatihan tadi. Selama proses ini, model akan mempelajari pola sentimen berdasarkan data ulasan aplikasi dana yang telah melalui tahap preprocessing dan pelabelan. Hasil pelatihan selanjutnya akan digunakan untuk mengevaluasi performa model dalam mengklasifikasikan sentimen ke dalam 3 kategori, yaitu negatif, netral, dan positif. Bisa kita amati. Epochnya ada 3. Training loss-nya, validation loss, akurasinya itu untuk tiap epoch, precision, recall, dan F1. Kemudian kita masuk ke tahap setelah proses fine tuning tadi selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah mengevaluasi performa model menggunakan data uji. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kemampuan model mengklasifikasikan sentimen ulasan aplikasi dana berdasarkan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selain itu, dilakukan analisis juga menggunakan confusion matrix dan classification report untuk memperoleh gambaran lebih rinci mengenai performa model. Sini kita bisa amati evaluasi model. Di mana kita dapat evaluation loss sebesar 0,396, 0,396, 39,63%, akurasinya sebesar 87,25%, precisionnya sebesar 83,86%, recall-nya sebesar 87,25%, dan F1 score-nya sebesar 85,52%. Kemudian,
Kita lakukan prediksi pada data testing, import evaluasi, dan didapatkan klasifikasi report sebagai berikut, di mana di sini bisa kita amati akurasinya sebesar 0,87, tadi 87,25%. Dan bisa kita amati confusion matrix sebagai visualisasi untuk menganalisis pola kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh model, bisa kita amati. Dan visualisasi metrik evaluasi, di mana yang tertinggi akurasi dan recall, paling rendah precision. Bisa kita amati di sini kelas netral belum dapat dibaca dengan baik oleh model, atau bisa kita bilang tidak dapat dibaca oleh model. Model lebih cenderung bermain aman untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelas positif ataupun kelas negatif. Kemudian kita melakukan tahap selanjutnya adalah melakukan prediksi sentimen pada data baru. Setelah model tadi melalui proses fine tuning dan evaluasi, tahap berikutnya kita melakukan pengujian terhadap data baru. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam memprediksi sentimen pada ulasan yang belum pernah digunakan selama proses pelatihan. Pada tahap ini, kita dapat memasukkan sebuah kalimat ulasan, kemudian model akan mengklasifikasikan ulasan tersebut ke dalam salah satu kategori sentimen, entah itu negatif, netral, atau positif. Bisa kita amati di sini, kita membuat import library terlebih dahulu buat fungsi prediksi. Lalu memasukkan contoh prediksi, di mana di sini untuk review yang baru, aplikasi ini sangat membantu proses transfer cepat dan mudah. Ini tuh harusnya aplikasi dengan sentimen positif berhasil diklasifikasikan sebagai positif. Kemudian review kedua, aplikasi sering error dan sangat mengecewakan. Ini merupakan review dengan sentimen negatif, dapat diklasifikasikan sebagai negatif. Kemudian untuk yang ketiga, aplikasinya cukup baik tetapi masih perlu beberapa perbaikan, di mana ini merupakan review dengan sentimen netral sebenarnya, cuman model memilih untuk mengklasifikasikannya ke dalam kelas positif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu memberikan prediksi sentimen terhadap data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari selama proses fine tuning. Tahapan ini menunjukkan bahwa model tidak hanya mampu mengenali data pelatihan, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan inferensi terhadap ulasan baru. Kemudian, tahap selanjutnya adalah melakukan penyimpanan model. Setelah model pelatihan dan pengujian selesai dilakukan, model hasil fine tuning disimpan ke dalam Google Drive. Penyimpanan model bertujuan agar model dapat digunakan kembali untuk proses prediksi tanpa perlu melakukan pelatihan ulang. Selain model, tokenizer dan label encoder juga disimpan sehingga seluruh komponen yang dibutuhkan untuk melakukan inferensi dapat digunakan kembali secara konsisten. Kemudian, penyimpanan model ke Google Drive ini memungkinkan model hasil fine tuning dapat digunakan kembali di masa mendatang. Nah, dari seluruh pembahasan proyek ini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa layanan cloud computing menggunakan Google Colab dan Google Drive mampu mendukung seluruh tahapan pengembangan sistem analisis sentimen secara efektif, mulai dari proses crawling data, pre-processing, pelatihan model, hingga penyimpanan hasil. Model Indobert yang digunakan pada penelitian ini berhasil di-fine tuning untuk melakukan klasifikasi sentimen ulasan aplikasi Dana ke dalam 3 kategori, yaitu negatif, netral, dan positif. Berdasarkan hasil evaluasi, model memperoleh nilai akurasi, precision, recall, dan advance score yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan klasifikasi sentimen pada dataset yang digunakan. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa model masih mengalami keterbatasan dalam mengenali salah satu kelas sentimen, yaitu sentimen netral. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh distribusi data yang tadi tidak seimbang, di mana jumlah data dengan label netral jauh lebih sedikit dibandingkan data positif maupun negatif. Meskipun demikian, model tetap mampu memberikan performa klasifikasi yang baik secara keseluruhan. Melalui proyek ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi teknologi cloud computing dan model bahasa Indobert mampu menghasilkan sistem analisis sentimen yang efektif sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pendukung analisis opini pengguna terhadap layanan digital berbasis teks. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.